Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga alhamdulillah kita sampai dengan hari yang ke-30 masih istiqomah menjalankan rangkaian ibadah bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi amal nanti yang kita pada saat menghadap ilahi Rabbi. Salawat kami sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti kelak bersama beliau menuju surganya Allah. Hari ini nih saya diberi mandat amanah sama panitia. Ini sebenarnya ketiban aja Pak. Mestinya sih ada ustadz yang aslinya. Tapi nggak apa-apa. Kita coba untuk saling review, saling mengingatkan. Mudah-mudahan ini menjadi barokah buat kita, terutama karena ini menjelang akhir dari Ramadan, di mana kesempatan atau peluang ibadah yang dilipat gandakan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Tapi adakah kesempatan lain selain di ibadah Ramadan? Tentunya ada. Saya ngambil judul ini menunggu giliran Pak. Jadi biasanya saya yang nanya kepada ustadznya, sekarang saya mungkin ngajak berpikir kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Nunggu giliran apa kira-kira ini Pak? Ini diilustrasikan, ada seorang yang sedang berpikir, kemudian ada stopwatch. Dalam kehidupan tentunya Bapak tidak pernah lepas dari yang namanya waktu. Waktu terus bergulir, tanpa terasa hari ini puasa akan meninggalkan kita. Lalu kalau kita ingat perintah Allah, suruh menghisap dan menghitung pahala kita atau dosa kita sudah seberapa jauh. Lalu adakah peluang yang masih tersisa dalam rangka menunggu giliran tadi? Giliran ini kira-kira apa ya Pak? Nah, giliran ini kalau kita lihat di kehidupan ini ibaratnya mungkin kalau kita analogikan seperti produk. Kalau orang marketing itu ada namanya cycle produk. Di kehidupan pun mungkin ada cycle kehidupan, di mana kita start mungkin dari awal pada proses kelahiran. Pada proses kelahiran di sana kita sudah meyakini bahwa Allah itu adalah esa, tidak ada ilah selain Allah. Di sini sudah menggambarkan start dari kita itu adalah sudah muslim. Tapi kenapa orang bisa berubah pada saat menjalani kehidupan berjalan, tiba-tiba orang ada yang Nasrani, ada yang Yahudi ataupun yang lainnya? Karena orang tua lah, kalau diibaratkan dia dengan kertas, kitalah yang menoreh kepada anak-anak kita menjadi seperti apa. Harapannya di kehidupan ini adalah siklus di mana nanti ada orang itu mulai pertumbuhan, kita belum mengenal dari agamanya, kemudian kita meningkat, pada suatu ketika ada titik kulminasi. Kalau produk mungkin nanti decline, turun lagi, dia akan mati produk itu. Tapi keimanan kita mudah-mudahan siklusnya tidak seperti kurva, tapi akan naik terus. Walaupun secara jasad kita nanti ada akhir, masa akhir. Inilah yang dimaksud dengan giliran Pak. Kita mungkin usia rata-rata sudah merangkak menuju dewasa ya Pak. Jangan dikatakan tua, mungkin kita dewasa. Lama-kelamaan kehidupan ini akan berakhir. Lalu di akhir kehidupan ini mau seperti apa? Hidup ini pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Mau seperti apa di akhir kehidupan kita?
Apakah kita mau husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kitalah yang menentukan. Mudah-mudahan dalam menentukan kebijakan, dalam menentukan keputusan di kehidupan kita semua sesuai dengan arahan Allah, yaitu Shiratal Mustaqim. Kenapa kita tidak pernah lepas waktu, ya? Kita tidak pernah terlepas dari waktu. Waktu itu akan selalu terikat. Imam Bukhari menyatakan bahwa salah satu kenikmatan yang sering dilupakan oleh hampir umum manusia itu ada dua. Yang pertama adalah nikmat sehat. Kita tanpa terasa sekarang kita masih sehat. Andai kata kesehatan ini tidak digunakan untuk hal-hal yang baik ataupun untuk mendekatkan kepada ilahi Rabbi, maka sangat disayangkan waktu akan sia-sia, padahal kita ada batas akhir, yaitu menunggu giliran tadi ketika Israel datang. Nah, inilah akhir dari kehidupan kita. Lalu kita bertanya, sejauh mana waktu yang kita pergunakan dalam rangka mendekat kepada Allah? Nikmat sehat. Jadi nikmat sehat ini adalah karunia yang sangat besar. Bapak Ibu, kalau kita pergi ke rumah sakit baru terasa di mana nikmat itu sangat penting sekali. Orang yang sakit di rumah sakit itu pengen berbuat yang terbaik seperti kita, tapi apa daya mereka dengan kesehatannya. Namun kadang-kadang manusia lupa, setelah diberi kesehatan ya balik lagi pada aktivitas sebelumnya. Yang kedua adalah nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang ini juga sangat penting, di mana kalau kita ingat itu ya, ada lagunya siapa ya, Bang Haji Roma Irama itu ya, nasihat Nabi itu ada 5, yaitu salah satunya adalah jaga waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Kemudian di Al-Quran banyak sekali yang mengingatkan tentang waktu. Allah bersumpah terhadap waktu, yaitu surat di Al-Asr ya, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Artinya stated yang pertama itu manusia rugi, ininya rugi semua. Nah, kecuali nanti adalah ayat selanjutnya menunjukkan kecuali adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling nasihat untuk kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan ini menjadi wadah dalam rangka kita saling menasihati diri kita maupun Bapak Ibu sekalian. Jadi penting bahwa kita mulai memikirkan waktu kita itu akan digunakan untuk apa, kehidupan kita itu dipilih untuk apa, akhirnya nanti kita mau seperti apa, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini pentingnya kita mereview atau mengingat perjalanan hidup kita itu. Kemudian Allah juga selalu mengingatkan untuk selalu menghitung sudah seberapa jauh atau seberapa besar amal atau waktu digunakan untuk kebaikan. Hasan Al-Banna, seorang ulama besar, beliau menilai atau menilai ya terhadap waktu itu diibaratkan itu adalah kehidupan. Jadi kehidupan itu adalah waktu itu sendiri. Waktu itu akan dipergunakan untuk apa? Nah, salah satunya ya, waktu kadang-kadang kita tidak perhatikan. Itu seringkali kita menyebabkan malas dalam beribadah. Apa kata-kata yang sering menyebabkan kemalasan dalam hal beribadah? Yang pertama, sering kita memakai kata nanti. Kalau sudah ada kata nanti, pasti ujungnya nanti terlambat ataupun bisa juga nggak dikerjakan. Yang kedua adalah ntar ataupun besok.
Jadi harusnya seperti apa dalam menyikapi waktu? Di surat Al-Jum'ah yaitu bersegeralah. Jadi tidak ada kata jeda. Jikalau itu kebaikan sudah datang, tentunya kita menyikapi dengan cepat, bersegera. Itu tercantum dalam surat Al-Jum'ah atau nggak jalan di sana. oh gitu, nggak jalan. Di full aja. Di sini. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Oh ya. Ya. Ya, Hasan Al-Banna itu mengingatkan kepada kita ada memberikan clue menyikapi terhadap waktu, yaitu menghindari penyebab kemalasan beribadah. Jangan mungkin kita sering-sering menggunakan kata nanti untuk beribadah atau entar atau besok. Inilah yang membuat kita nanti akan mengurangi ibadah atau mungkin nanti malas sehingga nanti tujuan ibadahnya tidak tercapai. Kemudian ini ada ayatnya ya di surat Al-Jum'ah itu, ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Itu duplikat sini. Udah. Nanti. Nonton. Ini yang tadi ya. Ini Hasan Al-Banna mengingatkan kepada kita bahwa waktu itu start mulai dari kita lahir sampai dengan datangnya kematian. Kita mau isi seperti apa waktu itu? Tentunya adalah ini pilihan dari kita. Mau seperti apa juga terhadap anak-anak kita mau seperti apa? Kitalah yang mengisi ataupun lingkungan ataupun yang lainnya yang bisa mempengaruhi. Dulu orang tua kita pernah berkata, menyampaikan pesan yang sangat visioner waktu itu. Salah satunya adalah dulu kalau mau mencari dosa itu perlu effort, perlu usaha. Contoh mungkin melihat bioskop dan sebagainya, hal-hal yang kurang baik gitu, kita mesti datang keluar, kita mengeluarkan biaya. Hari ini tidak usah jauh-jauh, dosanya mungkin menghampiri ke kamar. Salah satunya adalah melalui smartphone sudah bisa kita lihat semuanya. Nah inilah tantangan buat kita semua bahwa teknologi lambat laun akan bisa menggeser pada nilai ibadah jika tidak dibentengi oleh keimanan yang kuat, baik terhadap diri kita maupun terhadap anak-anak. Ini tadi perintah atau menyikapi harus seperti apakah terhadap waktu. Salah satunya adalah perintahnya dari surat Al-Jum'ah. Jadi di sana dikatakan apabila ya mendengar suatu kebaikan, azan ataupun yang lain, bersegeralah. Artinya tidak ada kata jeda seperti yang dikatakan oleh Hasan Al-Banna tadi, nanti, besok ataupun entar. Tapi Allah sudah memberikan guideline di mana harus bersegera. Banyak ayat yang menyatakan memang tidak boleh menunggu-nunggu ataupun menunda-nunda terhadap suatu kebaikan. Kata kuncinya tetap dengan bersegera. Kemudian yang kedua, Hasan Al-Banna memberikan clue bagaimana mengisi kehidupan atau menyikapi terhadap waktu. Yang kedua adalah menentukan skala prioritas.
mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditunda, mana yang harus tidak dijalankan. Ini adalah skill dari masing-masing personal ya Bapak Ibu. Tentunya masing-masing punya kriteria dalam menentukan prioritas. Ada yang menentukannya mungkin dari sisi keagamaan, ada yang menentukan dari sisi keduniawian. Tentunya yang terbaik adalah dari sisi keagamaan tadi, karena akhirat lebih baik daripada dunia. Ini penting dalam menentukan skala prioritas. Allah sudah memberikan guideline atau ayat yang menyatakan bahwa segera dalam hal kebaikan. Contohnya ini adalah dalam hal bersegera dengan harta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubaddiru tabdira. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Artinya di sini menyegerakan terhadap penyelesaian harta supaya harta itu menjadi bersih, yaitu menjadi haknya orang 8 penerima zakat tadi. 2 hari lagi atau sehari lagi atau mungkin nanti malam kita sudah mulai melakukan pembayaran terhadap zakat. Kemudian yang ketiga, beliau memberikan clue atau nasihat terhadap waktu, yaitu konsisten itu harus dipaksa. Artinya istiqomah. Memang berat nih Bapak Ibu sekalian, kita juga mungkin menasihati diri kita semuanya, memang berat sekali untuk melakukan istiqomah dalam hal kebaikan. Di sana dikatakan bahwa innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absirhu bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Di sini di kata awal dalam pendiriannya, istiqomah. Diajarkan oleh Allah kita untuk selalu beristiqomah. Kalaulah ada pilihan, mana yang terbaik? Orang yang istiqomah, kemudian orang yang beribadah secara gradual. Tentunya yang terbaik adalah istiqomah. Mungkin demikian juga kemarin bapak-bapak, ibu-ibu sangat istiqomah dalam meraih pahala untuk mencapai Lailatul Qadar. Sangat istiqomah bapak-bapak ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan istiqomah bapak ibu semuanya Lailatul Qadar bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Ayat lain yang memerintahkan kepada kita terhadap tidak menunda-nunda ibadah, yaitu di surat Al-Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kata kuncinya di sini wasari'u, bersegera. Jadi tidak ada jeda nasihat dari Al-Bana tadi ya, bahwa tidak ada kata menunda, tidak ada kata entar ataupun nanti, tapi wasyari'u, segera. Ini adalah nasihat yang sangat baik Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita mengingat, karena kita tahu di end of kita itu tidak ada yang tahu, yaitu kematian tidak ada yang tahu kapan, dan ini adalah salah satu yang dirahasiakan oleh Allah. Sehingga kalau kita tidak melakukan segera, jangan-jangan nanti kita sudah dipanggil. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat yang paling baik buat kita semua. Ini yang tadi diingatkan oleh Nabi, ya. Ini juga ada relevansinya terhadap waktu. Yang pertama adalah
jaga waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kenapa waktu muda ini dijadikan sandaran? Kalau kita analogikan Bapak Ibu terhadap suatu produk itu atau life cycle manusia itu pada saat muda itu adalah produktivitasnya sangat tinggi, peluangnya sangat banyak, terhadap kebaikan juga sangat banyak, terhadap keburukan juga sangat banyak. Hal ini sangat memungkinkan, beda dengan orang-orang yang usianya sudah lanjut. Makanya di sini dikatakan waktu muda. Jika seorang anak muda tentunya dalam hal kebaikan ini akan lebih baik daripada mungkin orang tua yang melakukan kebaikan juga. Jadi nilainya lebih tinggi. Yang kedua adalah jaga sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Rasanya kalau teman-teman yang mungkin sedang mengalami sakit ya, terus ditanya mau sehat ibadah rajin atau mau tetap sakit, saya pikir memilihnya mau ibadah rajin jika beliau sehat gitu. Artinya di sini waktu kesehatan ini sangat penting buat kita dalam rangka memperbanyak kebaikan, kemudian dalam rangka meningkatkan amal ibadah dan sebagainya. Yang ketiga adalah jagalah masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Ini pun sama kaitannya dengan waktu. Jadi waktu itu adalah kehidupan. Nasihat Nabi ini sangat tepat sekali dalam mengingatkan kita terhadap pergunaan waktu. Yang keempat adalah jaga masa kayamu sebelum datang masa kemiskinan atau kefakiranmu. Orang yang beribadah dengan harta yang banyak mungkin akan lebih baik dibandingkan mungkin dengan kita yang pas-pasan dengan hartanya. Karena jangkauan dari harta ini nilai sosialnya sangat besar dampaknya. Sehingga di sini diingatkan oleh Nabi, orang yang mempunyai harta lebih tentunya lebih berpeluang memperbanyak amal ibadahnya dengan hartanya. Dan yang kelima, jaga hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini pun adalah nasihat buat kita bahwa waktu pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Lalu pilihannya untuk menjemput kematian mau seperti apakah? Ini yang perlu dipikirkan, perlu direnungkan buat kita bersama. Kira-kira kita kematiannya akan di mana? Seperti apa? Sudah membawa apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan pada diri kita. Mudah-mudahan jawabannya dengan implementasi aktivitas sesuai yang disarankan atau yang disyariatkan oleh agama. Kelima golongan yang berpotensi kematian kita akan su'ul khotimah. Ini yang perlu dihindari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah golongan orang yang suka melalaikan sholat. Mungkin kita ngalamin semua ya, menunda, melalaikan, meringankan, menganggap enteng. Ini diancam oleh Allah, jangan-jangan nanti pada saat kematian datang kita akan su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita terhindar dari golongan yang pertama ini. Sebagai penguat untuk kita rajin kepada melakukan sholat, yaitu yakinkan pada diri kita bahwa sholat itu akan dinilai atau dihisab pertama kali. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jadi sholat ini yang akan dihisab pertama kali. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan sholat yang tepat waktu. Yang kedua adalah mereka yang suka mengkonsumsi minuman keras. Minuman keras ini hukumnya haram. Ada suatu kisah seorang pendosa ditawarin ada 3 hal untuk melakukan dosa. Yang pertama adalah apakah mereka mau memilih minuman keras. Yang kedua pilihannya atau apakah mereka akan memilih berzina.
Dan yang ketiga, apakah mereka akan memilih membunuh? Semua tiga dosa besar ini dikasih pilihan kepada orang tersebut, lalu orang tersebut mengambil keputusan, di mana keputusannya adalah minuman keras. Tapi apa yang terjadi? Dengan meminum keras, tiga dosa tadi dilakukan semua. Yang pertama, setelah minuman keras, karena memang akalnya hilang, kesadarannya hilang, sehingga tidak bisa berpikir secara benar, maka melakukan dosa perzinahan. Kemudian dilanjut, dibunuh juga akhirnya. Jadi tiga-tiganya ini adalah dilakukan. Akar atau biang daripada ini adalah minuman keras. Sehingga Allah melarang dengan keras, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah haram dan semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram. Jadi Allah sudah membentengi, jangan sekali-kali mendekati minuman keras. Sekarang mungkin diekstrak banyak, mungkin dengan narkoba dan sebagainya. Generasi akan rusak jikalau orang sudah mengenal ya minuman keras ataupun narkoba. Ini akan susah menghilangkannya. Mungkin Bapak Ibu melihatlah ya kejadian di layar TV, ada orang yang sudah beberapa kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali masuk tapi tidak jera-jera. Mudah-mudahan kita terhindar dari golongan kedua. Ini pun bisa menyebabkan kematiannya dalam hal bisa su'ul khotimah. Golongan yang ketiga ini adalah mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini mungkin banyak sekali yang mengingatkan ya di Al-Quran, salah satunya menolak kata ufin ataupun apa kalau kita disuruh oleh orang tua sudah nggak boleh. Jadi ini reminder yang sangat keras sebenarnya dari Allah, kita tidak boleh mendurhakai orang tua. Jikalau ini terjadi, maka dikhawatirkan kita nanti akan su'ul khotimah. Cerita legenda ya banyak, dulu ada malin kundang, itu menjadi nasihat yang sangat baik pada kita ya. Orang tua dulu sering menceritakan malin kundang. Kemudian yang keempat adalah kecepatan backnya mana nih? Yang kelima, yang keempatnya kelewat nih. Yang kelima adalah melakukan dosa besar. Ya, dosa besar kita dulu pernah dapat kajian ya, ada 73 dosa besar yang disampaikan waktu itu dalam oleh ini imamnya Imam Dahabi gitu ya. Nah, ini pun berpotensi membuat kita nanti di akhir hayatnya bisa su'ul khotimah. Salah satunya ada istilah mungkin dari dulu kalau orang Jawa bilang itu adalah molimo, yaitu 5M. Madon artinya ya berzina gitu ya, kemudian mendem, mabok-mabokan, berjudi, kemudian madat, dan yang kelima adalah mencuri atau korupsi. Kelima ini adalah yang perlu kita hindari. Mudah-mudahan di akhir hayat kita ini akan husnul khotimah. Amin. Ini ayat yang menyatakan bahwa kita jauh-jauhlah dari perbuatan zina, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi banyak sekali ayat-ayat di Al-Qur'an yang mengingatkan kepada kita terhadap hal-hal yang membuat kita nanti terjerumus dalam su'ul khotimah, yaitu melakukan dosa-dosa besar. Kemudian di surat Al-Maidah juga menjelaskan yaitu tentang khamr ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah ataupun dengan yang lainnya, online dan sebagainya, adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah.
Dalil tentang mencuri pun ada, dalil tentang korupsi ada di sini ya, yaitu wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain antara kamu dengan jalan yang batil. Jadi artinya ya korupsi ataupun mencuri itu ya mengambil hak orang lain, termasuk mungkin kita tidak berzakat, hak orang lain juga kita ambil. Ini yang perlu kita hindari. Ini saja mungkin yang bisa kita sharing. Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang sehat, bisa menjalankan kembali ibadahnya. Karena sehari lagi atau nanti malam udah mulai takbiran, besok kita Idul Fitri. Apa yang harus dilakukan? Ramadan adalah sebagai latihan atau eksperimen yang sesungguhnya implementasinya adalah nanti pada bulan Syawal ke depan. Kadang-kadang kita mungkin masih mempersepsikan karena di Ramadan itu pahalanya banyak sehingga kita rajin. Kemudian di bulan-bulan berikutnya mulailah kita kendur lagi. Tapi sesungguhnya yang diharapkan adalah bahwa kita istiqomah. Yaitu kalau kita buat tabel-tabelnya itu selalu naik. Jadi ujungnya tadi nanti itu pada saat kita mempunyai keimanan yang paling tertinggi. Pada saat kita diambil nyawanya, kita dalam keadaan imannya sangat tinggi. Mudah-mudahan. Demikian yang bisa kita share. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama buat saya. Saya mohon maaf mungkin dalam penyampaian ada yang salah atau kurang berkenan semata-mata karena terbatasnya pengetahuan saya sendiri, dan yang benar tentunya datang dari Allah. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.